Puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita mulai ibadah kita. Saya percaya setiap kita punya kerinduan yang sama untuk memuji menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yes. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji syukur kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kami percaya Kau hadir Tuhan dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Oh Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Yesus, ku Kami sujud di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Kami siap memuji menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami percaya, kami mengucap syukur dengan segala ucapan syukur kami pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semuanya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Dan kami percaya Engkau yang menyucikan, menguduskan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami Bapa. Kami percaya kuasa darah Yesus yang sudah menyucikan kami. Sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Nama yang penuh dengan kuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa dan dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Saatnya kami lebih dalam lagi kami menyembah Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa, yes, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan bersama, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, nyata, nyata di sepanjang hidup. Cara-Mu, telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu Tuhan. Lukiskan indahnya Kau. Glory bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, yes, dalam roh dan ku tinggikan. Oh, Engkau Tuhan, melebihi, yes Tuhan, lebih dalam, yes, menyembah, dalam roh ku tinggikan. Saya udah jemaat Tuhan, kok sama-sama bangkit berdiri, kita sembah Tuhan kita. Melebihi, oh segalanya, lebih dalam
kita sembah Tuhan kita. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Haleluya, haleluya. Yesus, ku tinggikan Engkau selamanya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau. Oh, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, ini kami Tuhan. Segalanya lebih dalam, ku menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan Yesus, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan. Haleluya, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan sekali lagi katakan, ku tinggikan. Oh, haleluya. Lebih dalam, oh, glory bagi-Mu Tuhan, dan kebenaran selamanya. Yes Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap bersukacita bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Yes. Saudara, sebelumnya beri salam kanan kiri, muka belakang saudara. Saya percaya setiap kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ruangan ini serasa berisi 1000 orang saudara. Amin. Siap memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Yes. Yeah. Glory bagi-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, yeah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan, oh segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Yuk. Yes. Yeah. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kasih setia Tuhan. Yeah. Syukur bagimu Tuhan. Oh, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Allah yang mengasihiku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Dialah yang mengasihi kita. Haleluya. Yes, Dialah yang sangat baik yang mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang siap lebih lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, yeah, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, semua yeah, yeah, yeah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya. Yeah. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan bersama-sama. Yeah. Haleluya. Semua tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh,
Glory bagimu. Agung dan perkasa, Kau sumber kebenaran kami Tuhan. berkemenangan yang berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Oh, hanya ada satu nama, Yesus. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Semua katakan ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, yuk semua Kau sumber kemenangan. Katakan dia layak. yang berkuasa, Haleluya. pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, Yeay. dan perkasa, Kau perkasa Tuhan. sumber kemenangan yang berkuasa, pemerintah selamanya. Katakan Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Raja mulia. Yeah. Haleluya. Yeah. Yes, semuanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau sempurna Tuhan Yesus. Hanya Kau yang sempurna Tuhan. Meskipun kemampuan kami terbatas Tuhan, kami percaya karena kami memiliki Allah yang sempurna di setiap rencana-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus di segala musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Nyanyikan bersama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat
rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang saat ini sedang kami alami, kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah berjalan sendirian, karena kami memiliki Allah Bapa yang sangat baik, yang selalu menyertai kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan iman percaya kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu pada saat ini. Dengan hati yang rindu kami sudah menaikkan segala pujian
nyanyian rohani, syukur, dan doa kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua, ya Bapa, supaya kami boleh mengerti kebenaran, yaitu firman-Mu yang memerdekakan. Jadikan firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh selalu berkemenangan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, semua kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua di dalam ibadah pada pagi hari ini. Syukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, ya, memberikan kesehatan kepada kita, kerinduan kepada kita untuk boleh tetap setia setiap hari Minggu untuk meluangkan waktu di hari kemenangan ini datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Semua yang kita lakukan Tuhan melihat, dan ketika kita sungguh-sungguh melakukannya bukan karena terpaksa, bukan karena harus didorong-dorong, tetapi satu kesadaran bahwa aku harus datang ke rumah Tuhan. Karena hari ini adalah hari Minggu, hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan aku bersama dengan keluargaku mau merayakan kemenangan ini. Untuk selalu mengingatkan bahwa di dalam Tuhan kemenangan itu sudah Dia jamin. Yesus sudah mengalahkan dunia, maka saudara dan saya juga mempunyai kans untuk mengalahkan dunia ini. Karena itu tema khotbah pada pagi hari ini adalah hidup di dalam kemenangan atau victory life. Bapak Ibu, saya percaya di antara kita tidak ada yang mau hidupnya penuh dengan kekalahan. Ingat sejak kita lahir sampai kita mengakhiri hidup ini, di dalam periode kehidupan kita itu selalu ada banyak masalah dan persoalan. Akan selalu ada banyak cobaan, godaan. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan dan rintangan. Dan semuanya itu merupakan ujian sebetulnya sampai kita mencapai garis akhir. Ya. Setiap kita. Karena itu Bapak Ibu di dalam menghadapi setiap masalah persoalan apapun namanya, maka kita mesti bisa memiliki hikmat untuk mengalahkan setiap cobaan. Amin. Karena itu kita mesti belajar ya dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penuh dengan pengajaran yang luar biasa. Seperti kalau kita renungkan, kalau kita pelajari, kalau kita benar-benar terapkan, maka saya percaya kehidupan kita akan selalu berkemenangan. Nah, kunci untuk hidup berkemenangan adalah melekat kepada firman Tuhan. Gak ada cara lain Bapak Ibu untuk kita boleh hidup di dalam kemenangan atas setiap masalah, persoalan, tantangan, rintangan, cobaan dan ujian. Baik di dalam masalah keluarga, ekonomi, kesehatan atau apapun. Sepanjang hidup kita ada di muka bumi ini. Kalau saudara dan saya mau hidup dalam kemenangan, artinya kita tidak jatuh ya di dalam ketidakberkenanan, tidak jatuh di dalam dosa terus ya berkali-kali, maka nggak ada cara lain. Kita mesti melekat kepada firman Tuhan. Karena ketika kita melekat kepada firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang melekat kepada Kristus. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita sedang hidup di dalam seluruh kehendak-Nya. Dan itu yang terpenting dalam hidup ini. Ya. Oke, next slide Bapak Ibu. Nah, perhatikan setiap waktu ya. Setiap waktu dalam kehidupan kita, slide selanjutnya Bapak Ibu. Ya, nanti kembali ke sini.
Tapi ini, setiap waktu, setiap saat adalah peperangan baik waktu tenang maupun tegang. Bahkan sebetulnya ketika waktu tenang, seringkali disitulah kita tidak waspada. Ya kan? Kalau semuanya berjalan dengan baik dan lancar, seringkali kita lengah di situ. Ya, tetapi ketika kita punya banyak masalah, pergumulan, persoalan, wah kita semakin tekun cari Tuhan. Kita semakin giat untuk beribadah, bersekutu, ya kan, membaca firman-Nya. Tapi ketika kita berada di atas, ya kita merasa sudah sukses, sudah sampai kepada tujuan, nah kita lengah di situ. Ya, karena itu di dalam Matius 26 ayat 41 kita baca bersama-sama yuk. Yesus sendiri memperingatkan kepada para murid-Nya. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah ini masalahnya Bapak Ibu. Roh ini memang penurut, gampang diatur. Masalahnya kita masih hidup dalam daging. Daging ini kalau dicubit sakit gitu loh. Ya, daging ini kalau kita melihat teman kita kok enak ya. Dia kerjanya santai kok, tapi dia punya kekayaan yang luar biasa gitu. Ya kalau kita lihat teman kita memakai mobil yang mewah, pakaian yang bermerek, daging ini rasanya aku juga pingin dong. Ya kan? Kita lihat pasangan kita lalu kita bandingkan dengan pasangan orang lain, wih pasangan orang lain kok cantik ya, bening ya. Ini daging ini kadang-kadang lemah di situ. Kelemahan di dalam daging itulah sebenarnya yang dimanfaatkan oleh kuasa iblis untuk menjatuhkan kita. Ya, karena itu di dalam Efesus 6 ayat 7 dan 12, salah satu cara atau satu-satunya cara, bukan salah satu-satu. Satu-satunya cara untuk melawan setiap godaan atau kelemahan daging kita adalah dengan firman Tuhan. Yang merupakan apa di situ? Pedang roh dan perisai iman. Slide sebelumnya tadi, firman Tuhan adalah kunci kemenangan kita. Katakan, firman Tuhan adalah kunci kemenangan kita. Amin. Iya. Nanti kita belajar. Ya. Sebenarnya bukan kekuatan kita, bukan kekayaan kita, bukan kesehatan kita, bukan kepandaian kita, bukan kecerdasan kita, bukan jabatan kita. Untuk bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan, untuk bisa mengalahkan setiap cobaan, setiap tantangan, setiap masalah. Tetapi firman Tuhan. Makanya kalau kita penuh dengan firman, iblis pasti keder ya. Keder gitu kan. Dia gak akan berani untuk mendekati kita Bapak Ibu. Apalagi kalau kita gak ngerti firman. Itu kita akan dijadikan bulan-bulanan. Nah perhatikan di sini, firman Tuhan bukanlah mantra untuk dihafalkan. Bukan mantra ini. Ya, tetapi untuk dimengerti, difahami dan dilakukan. Karena orang yang hafal firman Tuhan belum tentu mengerti. Tetapi orang yang mengerti, faham, pasti hafal. Dulu di tempat kami ada lomba menghafal firman Tuhan. Ya. Anak saya juara pertama itu, dia hafal 50 ayat, titik komanya juga nggak meleset. Tapi sekarang coba ditanya, nggak ada yang ingat. Paling 1-2 aja. Tapi kalau firman itu direnungkan, difahami, dimengerti, dan dilakukan, nggak akan pernah lupa kita. Karena itu sudah menyatu dalam kehidupan kita. Itu ada di drive kita. Sehingga ketika kita tahu bahwa ini langkah yang salah, kita berpikir salah, itu sudah langsung ada sinyal, ada sensor itu. Yang mengarahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, oke. Slide berikutnya. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu, kita belum ada di langit baru, bumi baru. Kita masih hidup di dunia. Ya, dan sekalipun saudara anak Tuhan, orang yang percaya bukan berarti kita nggak ada masalah. Bukan berarti nggak ada persoalan. Bukan berarti rumah tangganya pasti rukun-rukun saja. Kesehatan kita pasti selalu prima. Enggak. Kita nggak akan pernah mengalami masalah krisis ekonomi.
Enggak, kita sama. Kita ada di dalam dunia, semua sama. Ya. Dan kita juga punya musuh yang sama. Dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Baca yuk, lawanlah dengan iman yang teguh. Jelaskan. Artinya gini, kalau saudara dan saya punya iman yang teguh, iman yang sejati, iman yang murni, iman yang berasal daripada firman, kita nggak perlu takut. Iblis bukan lagi ancaman buat kita, karena dia sudah dikalahkan. Orang percaya itu menginjak ular dan kalajengking, mengusir setan-setan. Tetapi asal kita memang hidup di dalam kuasa firman itu. Karena jelas lawanlah dia dengan iman. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang murni, firman yang sejati, firman yang powerful adalah firman yang lahir daripada, adalah iman yang lahir dari firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, iman yang murni, iman yang sejati, iman yang powerful adalah iman yang lahir daripada firman. Karena ada banyak loh, ada orang punya iman karena dia ikut suami. Sama seperti istri saya ikut saya. Dulu dia non-Kristen, tapi dia menjadi Kristen karena menikah dengan saya. Saya Kristen, otomatis ikut. Atau karena lahir dari papa mama yang sudah Kristen. Jadi otomatis dia percaya kepada Tuhan Yesus. Otomatis setiap minggu dia ke sekolah minggu, dia ibadah kalau udah dewasa. Ya kan? Tapi imannya perlu dipertanyakan. Karena iman yang mengalahkan itu, iman yang mengalahkan yang jahat ini adalah iman yang lahir daripada firman dan firman Kristus. Karena itu Alkitab itu mutlak Bapak Ibu. Benar-benar mutlak. Kita harus melek Alkitab. Karena kalau kita nggak melek Alkitab, wah kita ini akan hidup di dalam kekalahan. Setiap hari Bapak Ibu. Baik dalam cara berpikir, cara berbicara, cara bersikap, meresponi. Ya, kita akan penuh dengan kekalahan. Kenapa? Karena iblis itu adalah pendusta, dia penipu. Oke, next slide, kita lanjut ya. Belajar dari kejatuhan Adam dan Hawa. Bapak Ibu, kita tahu kan kisah ini ya. Bahwa setelah Allah menciptakan Adam, lalu Adam ketika dia tidur diambil tulang rusuknya, dibangunlah Hawa. Dipertemukan mereka menjadi suami istri, diberkati. Lalu mereka diberikan mandat untuk memelihara Taman Eden. Nah tiba-tiba di satu waktu, ya si iblis itu datang untuk mencobai mereka. Maka di dalam Kejadian 3 ayat 1 dan seterusnya, saudara bisa baca di situ. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, dia selalu mencobai kita dengan firman. Dia akan menyesatkan kita dengan firman. Itu modus dia. Dari manusia pertama Adam sampai detik ini, bahkan sampai nanti. Selalu dia akan menyesatkan umat Allah melalui firman. Dia katakan gini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia mulai membuka dialog dan mulai memelintir firman Tuhan. Maka kata saut Hawa, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Perhatikan ayat 3. Tetapi
tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba itu. Raba buah itu nanti kamu mati. Perhatikan ya. Lalu apa? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Trik daripada iblis selalu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak paham di sini, kita bisa masuk perangkap dan terpedaya. Dan terbukti, ternyata Hawa memang kurang mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan tentang buah terlarang ini atau buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini disampaikan oleh Allah sendiri kepada Adam. Adam bertugas sebenarnya untuk menyampaikan kepada Hawa. Tetapi ternyata di sini ada sedikit miss. Karena Allah tidak pernah berkata atau raba buah itu. Hawa juga dia agak bimbang gitu. Dimakan atau diraba. Kalau saudara cek nanti di ayat-ayat sebelumnya, Allah tidak pernah mengatakan jangan kau raba buah itu. Tapi di sini tahu iblis, ada satu kebimbangan dalam diri Hawa. Dia nggak ngerti. Yang jelas jangan kau makan atau jangan kau raba, nanti kau akan mati. Di titik itulah, di dalam kebimbangan itulah iblis masuk lebih dalam. Dia katakan gini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dipelintir ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di titik ini Hawa sudah terpedaya. Maka dia mulai meragukan apa yang dikatakan oleh Adam tentang firman Tuhan itu. Dia dilihat buah itu menarik, kelihatannya sedap dan menarik hati sebab memberikan pengertian. Maka tanpa ragu dipetiklah buah itu. Dimakannya buah itu dan diberikannya kepada Adam. Saudara, kelicikan iblis di sini kita bisa melihat bagaimana kenapa iblis tidak langsung mencobai Adam. Pasti dia kalah. Karena Adam tahu firman Tuhan. Iblis selalu mencari siapa yang paling lemah. Siapa yang hatinya ragu-ragu dan bimbang, di situ dia masuk. Itu modusnya. Jadi kalau kita ada keraguan, ada kebimbangan, itu makanan empuk buat iblis. Untuk apa? Menyesatkan kita. Menyesatkan artinya membawa kita keluar dari jalan kebenaran dan kehidupan. Keluar dari jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Dan akibatnya fatal. Berarti kelicikan iblis itu untuk menjatuhkan Adam, dia pakai Hawa. Orang yang paling dekat, orang yang paling dia cintai. Sehingga tanpa ragu, ketika Hawa menyodorkan buah itu, Adam langsung memakannya. Karena tidak mungkin. Nah, banyak kelengahan terjadi ya, karena musuh kita bukan orang luar. Ya. Kadang-kadang orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat itu bisa menjatuhkan kita. Karena itu kita mesti waspada, sungguh-sungguh berjaga. Kalau ada suami-suami, mari kita ajar istri, ajar anak-anak. Ini tugas kita yang utama. Kita mesti sharing firman. Demikian istri, kalau ada persoalan, ada suamimu. Engkau bisa sharing. Pak, aku punya masalah ini. Aku punya tawaran ini. Saya percaya kalau Hawa itu berdiskusi atau bertanya kepada Adam, enggak terjadi. Tetapi iblis itu selalu licik Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa ketidaktaatan, keraguan dia kepada firman membuat Adam dan Hawa jatuh. Dan sampai kehidupan ini menjadi seperti ini, sehingga Yesus Kristus harus lahir menjadi manusia. Next slide, kita belajar dari kejatuhan Daud Bapak Ibu. Alkitab ini luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh pelajari, Bapak Ibu, ada banyak mutiara di situ yang kita bisa gini. Kita bisa memperlengkapi kita
untuk bisa menghadapi setiap masa persoalan ini dengan bijaksana dan berkemenangan. Tapi kalau kita malas, ya udah. Malas, kita maunya dengar saja, kitanya mau disajikan saja, ya udah. Kita mesti dengar penting Bapak Ibu seperti hari Minggu ini, tapi menyelidiki apakah benar yang dikatakan oleh pendeta itu. Karena pendeta juga bisa menyesatkan. Bisa. Makanya kita mesti teliti sendiri, apakah benar demikian. Nah, Daud ini Bapak Ibu tidak bisa dikalahkan ketika dia menghadapi beruang dan singa. Tidak bisa dikalahkan. Itu dihajar itu singa beruang yang hendak memangsa domba-dombanya. Daud juga tidak bisa dikalahkan oleh Goliat yang tingginya 3,5 hasta, hampir 3 meter. Yang pakai lengkap, pakai baju perang. Daud gak bisa dikalahkan. Di dalam peperangan dengan tentara Amalek, Filistin dan lain sebagainya. Daud juga gak bisa dikalahkan. Ketika Daud dikejar-kejar hendak dibunuh oleh Raja Saul, Daud juga selalu berkemenangan. Tapi Daud bisa dijatuhkan ketika dia sudah mencapai kesuksesan. Ketika dia sudah didaulat menjadi raja, disitulah titik lemah Daud. Sehingga dengan mudahnya Daud dijatuhkan oleh dagingnya. Perhatikan di sini. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ini raja harus berperang pada waktu ini. Tapi apa yang dikatakan? Maka Daud menyuruh Yoab, panglimanya, maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka, Yoab ini dan tentaranya memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Yuk baca, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayo doa, males mah. Ayo ibadah, males, aku lagi gak enak badan. Ketika Daud tidak lagi bertanya kepada Tuhan, ketika Daud tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia merasa sudah menjadi raja dan itu menjadi tujuan dia sudah sukses. Maka dia gak bergantung lagi kepada Tuhan. Dulu Daud selalu bertanya, sekalipun dia tahu apa yang harus dia lakukan, Daud bertanya, Tuhan aku kejar gak nih orang Amalek? Aku bisa menang gak ini? Tapi di sini kita bisa melihat, biasanya, harusnya Daud memimpin peperangan. Tapi dia gak mau, dia santai. Sehingga suatu hari ketika dia bangun dari pembaringannya, di ayat berikutnya, dia berjalan di atas soto istananya dan melihat Batseba sedang mandi. Maka tertariklah dia dan bertanya, siapakah wanita itu? Dia adalah Batseba, binti Uria. Itu tentaranya yang loyal dan setia. Dipanggillah itu Batseba. Dan akhirnya Daud jatuh dalam dosa berzinahan. Bapak Ibu, ketika Daud melawan Goliat dengan baju perangnya, Goliat yang tumbang. Tapi dengan Batseba yang dia tidak pakai baju, Daud yang tumbang. Kelicikan iblis ini selalu, modus dia, strategi dia tetap sampai sekarang. Kalau kita nggak waspada, kita nggak jaga-jaga, kita nggak berdoa, sangat mungkin kita dijatuhkan. Oke, next slide. Bandingkan dengan Yesus. Tapi modus iblis itu selalu sama. Ketika saudara dan saya ada di titik lemah, di titik kritis, kita sedang bergumul, membutuhkan sesuatu, entahkah duit, entahkah yang lain, di situ iblis selalu datang. Dia akan menyamar sebagai malaikat terang, dia menyamar Tuhan untuk memberikan pertolongan yang instan. Hati-hati di sini. Perhatikan Yesus. Nah, Yesus ini contoh kemenangan. Bagaimana Yesus bisa menang terhadap cobaan? Dengan firman.
Iblis tahu yang datang itu iblis. Dia enggak, dalam nama Yesus keluar kau. Enggak. Iblis hanya ketawa. Tapi perhatikan kemenangan Yesus atas pencobaan di padang gurun itu. Karena Yesus memakai firman Tuhan. Perhatikan di sini. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini titik kritis. Laparlah Yesus di dalam kemanusiaannya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sama kan? Dengan yang dicobakan kepada Hawa kan? Engkau tidak akan sekali mati. Tapi engkau akan seperti Allah. Ya. Nah, sebelumnya kan Yesus dibaptis ini dan ada langit yang terbuka, burung merpati turun ke atasnya, ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu Yesus dicobai, jika engkau anak Allah. Gitu. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pertanyaannya gitu, sulit enggak untuk Yesus mengubah batu menjadi roti? Tidak. Dia punya kuasa. Ya. Dia punya otoritas. Tapi Yesus tahu ini jebakan. Ya. Tetapi Yesus menjawab, yuk kita baca. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu di dalam Ulangan 8 ayat 3. Bayangkan kalau Yesus gak belajar Taurat. Di dalam benaknya gak ada firman ini. Iya ya, ngapain susah-susah. Gua ubah aja nih batu jadi roti. Roti kismis, roti keju kan. Ya kan, atau roti tawar kan, terserah mau-maunya gue. Kalau seandainya ini gak ada firman. Yesus gak pernah belajar Taurat. Gak pernah belajar perjanjian lama. Tapi Yesus tahu ada tertulis. Katakan ada tertulis. Imani apa yang ada tertulis. Karena itu kebenaran yang memerdekakan. Yang gak tertulis jangan kau imani. Itu iman yang gak punya kuasa. Tapi Yesus katakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari mulut Allah. Ini bicara tentang mana yang dari surga untuk memberi makan bangsa Israel yang hampir 2 juta every day. Oke, next slide. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, ambil juga dalam Mazmur. Iblis ini tahu firman, Bapak Ibu. Tapi tujuannya dia tahu untuk memelintir, untuk mencobai kita dengan firman itu. Di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12 dikatakan gini. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Wah, ya. Dia juga ngomong ada tertulis. Ini peperangan Bapak Ibu. Makanya sekarang di medsos kan luar biasa. Kalau saudara ada banyak, ada berita tentang Injil yang lain, Yesus yang diserupakan, Yesus yang tidak disalib. Wah, itu Injil yang lain. Maka kalau kita nggak cerdas, kita bisa, iya ya, apa benar ya? Nah, kebimbangan itu yang membuat kita jatuh Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada itu di dalam Mazmur, saudara bisa cek. Dia ambil, dia comot itu. Oh, ada jaminan kok, kalau kamu jatuhkan dirimu, kamu gak akan mati. Tapi sekali lagi Yesus apa katakan? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dahsyat. Dahsyat ini. Itu kalau Yesus sekali lagi kalau dia nggak tahu firman ini, dia bisa loncat. Iya ya benar ya. Ada banyak orang Kristen yang gak gitu.
Tidak lihat konteksnya. Ngawur sehingga. Dan dia mengalami kekecewaan. Kok enggak ya? Kok enggak terjadi ya? Loh, lihat dulu. Jangan-jangan kita mencobai Tuhan Allah gitu. Oh ini minum racun enggak apa-apa dalam Markus 16. Ayo minum racun. Oh iya enggak ada yang minum ya. Ya bongko itu apa? Ya mampus kita. Bukan gitu. Makanya kita mesti benar-benar belajar firman Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Firman tanpa Roh Kudus jadi ahli Taurat, orang Farisi. Roh Kudus tanpa firman jadi paranormal. Jadi dukun. Yang benar adalah firman dan Roh Kudus. Itu enggak bisa dipisahkan. Kita mendapat hikmat pewahyuan itu dari Roh terhadap firman itu. Dibukakan. Makanya muridnya kan banyak enggak ngerti. Kamu bodoh dan lamban. Bukankah Alkitab sudah mengatakan bahwa Mesias harus menderita. Tapi mereka enggak percaya gitu. Lamban dan bodoh untuk mengerti kitab suci. Sehingga mereka akhirnya kecewa dan lari. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk mulai anak-anak ajarkan kebenaran firman Tuhan. Bimbing dia. Dia tahu nilai-nilai kita. Nanti kalau dia dewasa dia akan menyimpang. Kita nggak bisa menjaga anak-anak kita loh sampai seberapa lama. Ya kalau masih 1 sampai 12 tahun atau sampai 17 tahun masih ada. Tapi kalau dia sudah kuliah, keluar negeri, keluar kota, keluar pulau. Hunus. Tapi kalau saudara tanamkan sejak kecil tuh kebenaran. Itu udah ada di topos. Ada di hati, ada di pikiran. Dia tahu kok yang benar dan yang enggak benar. Oke, next. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini iblis ini tekun. Dia enggak gampang menyerah. 3 kali loh dia. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sekarang kan gini, ayo kamu tinggalkan agamamu, masuk agamaku. Kamu nanti jadi direktur, kamu bisa jadi pejabat, jadi gubernur, wali kota. Sama enggak? Sama. Sama. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, yuk baca bersama-sama. Enyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Clear, tegas, jelas, lugas. Iblisnya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, malaikat diutus untuk melayani saudara dan saya. Tapi tunjukkan bahwa kita layak dilayani oleh malaikat. Ketika kita bisa mengalahkan segala cobaan, godaan. Dan segala trik licik daripada iblis yang selalu memutarbalikkan firman Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan supaya hati kita melekat kepada firman Tuhan? Ada 3 hal Bapak Ibu, nanti ini PowerPoint bisa diambil ya, saya sudah share ke sini. Saya sebagai gembala setiap hari berperang. Di dalam keluarga, bayangkan dalam keluarga ya, itu banyak masalah persoalan. Kalau kita nggak bijak, bisa-bisa masalah kecil itu bisa menjadi pertengkaran yang hebat. Sejak bangun tidur waspada. Doa pagi, renungkan firman. Terus sepanjang hari itu tetap kontak dengan surga. Belum nanti di jalan. Ya motor, mobil yang enggak karuan. Wah bisa emosi tinggi loh, apalagi macet, panas gitu. Lalu belakang ngepel-ngepel, dan bisa turun gitu. Buka ini. Setiap hari peperangan. Bagaimana kita bisa mengalahkan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, next slide. Rahasia hidup berkemenangan adalah fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus adalah fokus kepada firman-Nya. Atau melekat kepada firman Tuhan. Nah ada 3 hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3.
Maka ayat yang ketiga dikatakan, semua yang dikerjakan tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Tapi 3 langkah ini yang perlu kita lakukan. Perhatikan ya, Mazmur 1 ayat 1 dan 3. Kita baca yuk, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Baca dengan keras, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya gini Bapak Ibu, saudara dan saya akan hidup dalam kemenangan every day, every time. Maka langkah pertama, next slide, memisahkan diri dari komunitas orang fasik. Kita harus keluar dari situ. Dari dosa dan keduniawian. Ya. Sekali lagi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik itu adalah orang yang mengerti firman Tuhan, tapi dia hidupnya bertolak belakang dengan firman Tuhan. Sebenarnya orang fasik adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, pikirannya itu selalu duniawi. Karena itu di dalam Mazmur 36 ayat 2, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. So, kalau kita lihat jalan Kain, jalan Set, itu 2 jalan yang berbeda. Kain dia hidup jalan duniawi. Bagaimana dia kaya raya, bagaimana dia bisa berkuasa. Di luar Tuhan. Tetapi Set, Abraham dan terus garis keturunan ini adalah orang-orang yang hidup taat, takut akan Tuhan. Abraham dipisahkan 4 tahap pemisahan. Ya, nanti kita belajar ya kalau saya menyampaikan firman Tuhan. Kenapa Abraham harus keluar dari Ur Kasdim? Dipisahkan. Karena Ur Kasdim adalah tempat penyembahan berhala di situ. Maka kalau kita nggak keluar, sulit untuk kita bisa menyembah Allah yang benar. Dan akhirnya dengan Terah. Yang kedua disuruh keluar dari Terah. Ayahnya yang dikasihnya. Yang ketiga dengan Lot. Keponakannya. Yang keempat dia dipisahkan dengan Ishak, anak yang dikasihnya. Persembahkan. Itu tahap pemisahan supaya kita sih gini. Bagi kita nggak ada yang lebih penting dari Tuhan. Sampai pada titik itu. Tuhan segala-galanya. Lebih penting dari nyawaku. Makanya kita mesti misahkan. Bapak Ibu ada banyak pencemooh, pengkritik ya. Wah, sulit kita di situ. Kita mesti cabut. Belum lagi perkara-perkara kedagingan, perkara-perkara keduniawian, bagaimana saya lebih hebat, lebih kaya. Ya kan? Lebih cantik. Kita nggak akan bisa hidup berkemenangan. Maka yang pertama kita mesti keluar di situ, cabut, memisahkan diri dari komunitas orang fasik. Dari dosa dan keduniawian. Amin. Yang kedua, menyatu dengan komunitas orang-orang yang taat atau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecokakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, kita nggak bisa hidup sendiri. Tuhan nggak pernah desain kita hidup sendiri. Kita membutuhkan komunitas. Tapi carilah komunitas yang baik. Komunitas yang bisa mensupport kita, yang mendorong kita, yang membimbing kita dengan tulus. Yang care peduli dengan kita. Nah ini ada di gereja, di Komsel. Di sini apa? Namanya care apa? SDK. Mari bergabung di situ.
Saya pertama kali merantau di Bali tahun 88. Belum ada yang kenal, gak ada saudara, gak ada family, gak ada teman. Yang pertama saya cari gereja dulu. Keliling gereja, cari mana gereja. Akhirnya ketemu di jalan Gunung Semeru di Denpasar. Saya menyatu di situ. Cari komunitas yang benar dulu. Sekalipun di gereja ada loh orang-orang yang tanda kutip gak benar. Tapi carilah yang benar dulu. Nah di situ kita akan bertumbuh dalam iman. Nah kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ya sulit kita akan hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan adalah hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Ya kan? Karena itu kita mesti cari komunitas. Nah takut akan Tuhan ini memperpanjang umur Bapak Ibu. Percaya? Amin. Memperpanjang umur. Karena rasa takut akan Allah itu akan menghindari kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Ketika kita melakukan apa yang berkenan, gak usah takut, gak usah khawatir tentang hidup, Tuhan pelihara kok. Tuhan pelihara. Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Tuhan kasih, gak perlu kalau ulang tahun panjang umurnya, gak usah. Selama saudara dan saya hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan memperpanjang umur kita. Percaya saja. Kan ini apa yang dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mari Bapak Ibu, teman-teman di luar sana menyenangkan. Tapi sekali lagi kita butuh komunitas yang takut akan Tuhan. Yang bisa mendoakan kita. Ketika kita punya konflik dengan keluarga, gak ngomong, bojomu cerewet memang cari lain lah, kamu masih muda. Susah kan kalau gitu. Nasihat orang fasik. Ya kan? Ketika adik saya mengalami aniaya dari suaminya, waduh kita jadi susah sekali, benar. Padahal sama Kristen itu, susah itu. Terutama ayah saya, anak perempuan yang mengalami KDRT kan. Akhirnya suruh pulang aja, karena dia ada di Atambua, jauh sekali. Ayah saya di kota Malang, waduh kita sedih gitu. Tapi adik saya itu, dia gak mau, gak apa-apa. Aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Itu berjalan lama itu. Sampai benar, akhirnya karena ketekunan adik saya, suaminya benar-benar bertobat. Dan sekarang mereka hidup bahagia. Perlu kesabaran. Gitu. Perlu kesabaran. Perlu komunitas yang saling menguatkan, saling mendoakan. Maka kita akan selalu memperoleh kekuatan. Yang terakhir Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan setiap saat. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mulai renungkan firman Tuhan, senang dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, terus pelajari firman Tuhan. Kita mesti mengerti dari Kejadian sampai Wahyu. Dan sekarang gampang bisa di HP. Kalau dulu kan belum ada HP, kalau kita nunggu di airport atau bepergian kan mesti bawa Alkitab yang kecil tuh, punya The Gideon itu. Ya kan baca itu, wah kecil-kecil. Sekarang ya santai. Ya kan? Jangan main game drakor terus Bapak Ibu. Bukan gak boleh, boleh. Saya kadang-kadang nonton kok. Ya, nonton film. Jesus Revolution beberapa waktu yang lalu nonton sama anak-anak muda. Tapi gairah kita kepada firman Tuhan, kepada Alkitab ini harus kuat. Harus sering baca, selidiki, renungkan gitu. Saudara akan menemukan mutiara-mutiara yang indah. Saudara bisa gini, bisa terheran-heran nih. Wow,
thank you. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa jalan buntu lalu mendapat pewahyuan itu. Lain ini. Wah itu bisa bersyukur kan. Thank you Tuhan, bisa loncat-loncat. Jadi renungkan firman Tuhan itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketajaman, keakuratan firman Tuhan yang di dalam kuasa Roh Kudus itu dahsyat. Itu senjata buat kita mengalahkan segala ideologi, pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Yang ingin menarik kita keluar dan menggampangkan segala perkara untuk mencari kenikmatan duniawi. Maka ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memang kadang-kadang gak enak. Tapi itu jalan satu-satunya kemenangan. Menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Yesus menang, maka saudara dan saya pun menang. Oke, next slide. Terus ini bisa. Sekali lagi slide. Firman Tuhan dan Roh Kudus adalah iman yang hidup atau iman yang mengalahkan dunia. Selalu berdoa kepada Roh Kudus, tolong terangi hatiku Tuhan untuk boleh mengerti firman. Ya. Ingat pengajaran sesat ada di mana-mana, termasuk di dalam kelompok kita sendiri. Aneh-aneh Bapak Ibu, aneh-aneh. JMS, Jesus Morning Star, itu gereja dari Korea, katanya sudah masuk di Jakarta. Ini gereja sesat. Di Korea jemaatnya 30.000. Dan banyak anak-anak muda, mahasiswa pelajar di situ. Sedikit enggak masalah. Banyak pun kalau kita enggak hati-hati, arusnya keras di situ. Enggak tahu yang diajarkan adalah hal yang enggak berkenan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Saudara tetap setia. Tetap setia. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami baca dan dengar pada pagi hari ini. Jadikan firman-Mu rema buat hati kami mengerti bahwa kami masih hidup di dunia yang gelap, kotor dan jahat. Kami seperti domba-domba di tengah serigala. Namun kami tidak pernah takut karena Engkau selalu beserta kami. Berikan kami hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami mau hidup di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang mengalahkan dunia. Terangi hati pikiran kami. Supaya kami boleh menjadi terang. Berkati firman-Mu di dalam kami supaya hidup kami menjadi berkat. Kami rindu untuk memiliki iman yang sejati, iman yang murni. Iman yang berasal daripada firman Kristus. Dan kami mau melekat kepada firman. Kami fokus kepadamu, ya Yesus Tuhan. Supaya hidup kami selalu berkemenangan. Atas setiap masalah persoalan, di dalam pergumulan, di dalam pencobaan, di dalam rintangan tantangan. Semuanya adalah ujian untuk membuktikan kemurnian iman kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir.
dan aku tetap setia kepada Kristus. Tuhan berkati kami semua pagi ini, siapapun kami. Berikan roh haus dan lapar akan firman-Mu. Karena kami tahu makanan kami adalah firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kami. Tetap dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kami. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Wimko. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 18 Mei pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 19 Mei pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 21 Mei pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gudion Bambang. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Beli duku dapat kedondong. Cakep! Malam minggu kok bengong? Daripada bengong, ayo gabung sama kita. Dalam ibadah Yud, jam 6 sore di Gedung Gereja. Jangan lupa datang. Ditunggu kedatangannya. Sampai jumpa! Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, berpisah satu dengan yang lain. Namun firman dan Roh-Mu yang kudus selalu ada di dalam kami. Kami serahkan seluruh keberadaan sidang jemaat dan keluarga di dalam tangan kasih karunia-Mu. Baik yang hadir di tempat ini maupun mereka yang sedang bepergian. Pastor Yangke dan Pastora Yanti, Tuhan berkati. Juga jemaat yang saat ini sedang ada di rumah. Mereka yang sakit bepergian, Tuhan sertai, lindungi, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkatnya, pulanglah dalam damai sejahteranya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, hikmat, roh takut akan Allah, iman, pengharapan, dan kasih yang agape. Diberkatilah engkau dengan berlimpah-limpah di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan